Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kelasnya Bugina. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara data screening atau screening data, mengecek data outlier dan data yang hilang itu menggunakan SPSS. Nah, teman-teman kan mungkin ada beberapa yang belum mengenal SPSS. Jadi SPSS itu merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data. Sebenarnya pakai Excel pun bisa, cuman kalau pakai Excel kan harus pakai rumus-rumus gitu ya, harus menentukan rumusnya sendiri. Sedangkan kalau di SPSS kita itu sudah dimudahkan karena tinggal klik-klik-klik nanti dapat hasilnya. Nah, kalau teman-teman nanti sudah melakukan penelitian, terutama untuk kuantitatif ya, mengambil data menggunakan angket, biasanya data itu akan ditabulasi atau sudah diinputkan di Excel sebelum masuk ke SPSS ya. Jadi data itu sudah dimasukkan di Excel seperti ini, kemudian nanti kita copy data ini ke SPSS. Nah, ini adalah SPSS, datanya sudah saya kopikan terlebih dahulu ya ini tadi. Nah, SPSS nanti kopinya kita copy ke data view. Nah, data view ini isinya nanti berupa datanya. Variable view itu berisi nama-nama datanya. Nah, ini kan ada var 0001 sampai 16 kalau nggak salah. Nanti dia termuat di sini semua. Nah, tipenya ini numerik karena datanya berupa angka ya di data view-nya. Kemudian kalau nanti datanya itu berupa huruf, nanti bisa diisikan berupa string untuk tipe datanya ini ya. Jadi ini kan numerik ya. Nah, nanti kalau huruf itu berupa string. Kalau misalnya dolar ya dipilih dolar kayak gitu. Tinggal milih teman-teman maunya apa datanya. Kemudian width itu adalah lebarnya kolom, desimal ini adalah angka di belakang koma, itu teman-teman mau ada angkanya apa enggak. Kalau enggak mau nanti teman-teman tinggal ngisi ini diganti 0. Sebenarnya ini kan ada pilihan ya, ada satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma dan seterusnya, tapi saya lebih mudahnya ini karena enggak ada komanya, berarti saya ganti aja ini menjadi 0 gitu. Untuk label ini kita kosongkan aja, label itu biasanya diisi dengan nama variabelnya. Kemudian untuk ini ukurannya atau skalanya kita gunakan ordinal, nanti tinggal milih mau skala itu nanti interval atau rasio, kemudian ada nominal dan ordinal, tinggal milih aja ini. Nah, gimana caranya untuk mengecek ada data outlier atau data yang menyimpang dari kelompoknya dan ada data yang hilang? Kita contohkan aja di sini, misalnya saya mau menghilangkan ini ya, saya hapus dulu ini, kemudian saya ini juga hapus, kemudian ada yang saya mau tinggikan angkanya gitu. Ini ya, saya ubah jadi 22. Jadi kadang ketika input data, teman-teman itu kan kadang-kadang mungkin keliru mengisi datanya, kebanyakan gitu ya. Jadi harusnya 2 terus tiba-tiba ngetiknya 22 gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita masuk ke analyze. Jadi sebentar. Ini ya, analyze, kemudian deskriptif statistik, frekuensi. Nah, ini kan awalnya itu kan di sebelah sini semua. Nah, nanti ini kita kontrol A, kemudian dipindah ke variabel. Kita pilih statistik di sini. Nah, ini kan belum aktif awalnya ya. Ini kita beri centang maksimum dan minimum. Kemudian continue ya. Nah, setelah itu baru oke. Kita tunggu hasilnya. Nanti akan keluar output seperti ini. Kita cek cuma di tabel ini aja ya. Jadi pertama kita akan ngecek ada nggak kolom yang belum kita isi atau mungkin respondennya nggak ngisi, ada nggak di situ. Nah, ini adalah variabel pertama, ternyata nggak ada yang hilang, ini juga nggak ada, ini nggak ada. Ternyata ada angka yang hilang di kolom kelima atau di variabel kelima. Kita cek lagi dan ada yang hilang di variabel 10. Kita selesaikan sampai variabel yang terakhir, ternyata sudah 0 semua, berarti ada 2 yang hilang, ada di variabel 5 dan ada di variabel 10. Nah, untuk yang data hilang seperti ini, karena
Kalau ini kesalahan kita, bisa kita ganti, kita isikan dengan data yang sebenarnya, data yang diperoleh. Namun ketika ini yang datanya ini kosong atau nol, nggak ada isinya, ini karena responden, artinya mereka nggak mengisi di bagian variabel ini, sebaiknya teman-teman nanti harus menghapus bagian responden tersebut ya. Jadi khusus responden tersebut datanya tidak diikutkan untuk analisis data. Itu untuk missing value. Kemudian untuk outlier itu berarti data yang menyimpang jauh dari kelompoknya. Untuk variabel 1 ternyata nggak ada ya, karena tadi kan kelompoknya 1-5 ya untuk skala Likert yang dipakai, 1-5. Ternyata di sini memenuhi semua. Kita cek sampai terakhir. Nah, ternyata di variabel 14 itu ada angka 22. Wah, ini kan terlalu jauh ya. Terlalu jauh dari kelompoknya tadi. Maka kita tinggal mencari aja di variabel 14 ini, kita isikan sesuai dengan data yang sebenarnya. Untuk ini ya. Untuk variabel ke-14 kita isikan ke, jadi kita kembali ke datanya ini, kita lihat variabel 14 yang berisi 22 ini kita ganti misalnya 2 gitu. Kayak gitu. Untuk data outlier dan missing value, jadi perlu diingat teman-teman ya. Jadi kalau untuk missing value, kalau datanya itu kosong, misalnya itu karena kesalahan kita dalam input data, berarti kita harus mengganti atau mengisinya dengan data yang sebenarnya. Namun ketika data tersebut kosong karena memang responden tidak mengisinya, berarti khusus untuk responden tersebut itu harus dihapus keseluruhan datanya, karena itu nanti akan menyebabkan data menjadi tidak normal ya. Seperti itu kalau untuk missing value. Sedangkan untuk data yang outlier, teman-teman cukup mengganti sesuai dengan data yang sudah teman-teman peroleh. Kalau tadi kan ini contohnya 22, kemudian kita ganti menjadi 2 gitu ya. Oke, itu untuk screening data, outlier data dan missing value. Teman-teman nanti bisa melihat video ini lagi ketika teman-teman sudah melakukan penelitian untuk skripsi teman-teman semua. Oke, terima kasih semua, semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.